Selamat pagi, salam penegakan hukum, salam Indonesia damai, salam toleransi. Kawan-kawan, updating dari peristiwa yang terjadi di Cidahu kemarin 1 Juli 2025. Dalam rilisnya, Polda Jabar menyatakan telah menetapkan 7 tersangka. 7 tersangka itu diuraikan perannya semuanya. Ada yang merusak kaca, merusak salib, merusak pagar, merusak kendaraan. Saya tidak perlu uraikan lagi, silahkan dilihat sendiri rilisnya. Yang pertama, apresiasi dan penghargaan untuk Polda Jabar yang menurut saya mereka merespon cepat menetapkan 7 tersangka. Namun demikian, ada pertanyaan yang terselip di situ. Apakah 7 orang itu ditahan atau tidak? Jadi Kabid Humas Polda Jabar dalam satu siaran pers atau wawancara dengan salah satu media nasional, saya lihat mengatakan akan segera menahan 7 orang. Lewat titik ini kami harapkan penyidik Polda Jabar segera menahan, karena ada 2 syarat penahanan, objektif dan subjektif. Ya, saya tahu ini ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan pasal 406 KUHP, tapi dengan syarat subjektif kami mohon penyidik Polda Jabar sensitif pada rasa keadilan publik. Ini jadi ramai, ditahan gitu Pak, segera ditahan. Ini artinya juga wujud komitmen Polda Jabar. Kalau itu ditahan berarti harapannya karena ada masa penahanan yang terbatas, itu segera limpah ke penuntut umum, segera limpah ke pengadilan. Terus kita kawal ya kawan-kawan. Dan Pak Kapolda Jabar, Irjen Pol Luhur Setiawan, Pak Kabid Humas, semua penyidik, terima kasih. Kami dukung kalian semua untuk bekerja objektif selaku penegak hukum. Terima kasih untuk pernyataan bahwa Polri menjamin semua warga negara, apapun latar belakangnya, apapun agamanya. Karena demikian seharusnya polisi sebagai penegak hukum. Namun dalam PT ini, izinkan saya bertukar pendapat, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pak Antoni, apakah dalam peristiwa kemarin terlihat begitu banyak orang? Setidaknya dalam ruangan itu kurang lebih ada 30 orang. Apakah hanya 7 tersangka? Pertanyaan kedua, adakah pasal lain yang bisa diterapkan? Kesempatan ini juga saya gunakan ingin menjawab salah seorang dari teman-teman di TikTok gitu ya, yang memberi respon, tanggapan, like gitu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk semua dukungan, like, komen, apapun, share. Ini adalah wujud komitmen kita dari bagian masyarakat yang cinta pada keadilan untuk mengawal terus proses ini sampai tuntas. Ada akun, izin saya yakin supaya tidak salah sebut, Om Abai Hayden Paradise Minahasa, yang di kolom komentar itu mempost screenshot dari sepertinya itu pasal penodaan agama di KUHP yang baru. Maka untuk Om Abe Hayden Paradise Minahasa, kesempatan ini ingin saya menjelaskan bahwa yang Om screenshot itu masukin di kolom komentar saya adalah ketentuan KUHP yang baru akan berlaku pada 3 Januari 2026 yang akan datang. Jadi belum bisa diterapkan sekarang. Ketentuan itu diatur di bab 7 bagian 2 KUHP baru kita soal tindak pidana terhadap kehidupan beragama. Tepatnya di pasal 303 ayat 2. Ya. Ancaman hukumannya betul 5 tahun. Terus ada denda kategori 4 maksimal 200 juta. Tambahannya, mumpungin ngomongin KUHP yang baru, ada juga pasal 305 ayat 2 di KUHP yang baru itu. Andai kemarin ini terjadi, ini bisa diterapkan, maka menurut pasal 305 KUHP perusak salib kemarin itu bisa dikenai 5 tahun. Untuk apa ini diterangkan? Ini pesan kepada semua saudara-saudara kami, para pembenci umat Kristen, kaum intoleran. Tahun depan kalian gak leluasa lagi. Ada KUHP dengan rumusan yang jelas terhadap tindak pidana kebebasan orang beragama. Gitu. Balik ke pertanyaan-pertanyaan di awal tadi, cukupkah tersangka? Ya, nggak ada
motif dendam, kebencian apapun kepada kalian semua, tapi sebagai sebuah opini yang netral, sebagai sebuah pengetahuan berdasarkan hukum positif, yaitu ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut opini saya sebagai praktisi hukum, setidaknya ada beberapa pasal yang bisa digunakan polisi andai ini mau digunakan. Semuanya kembali kepada penyidik Polda Jabar gitu. Apa itu? Ada pasal 175 KUHP. Wah, ini bukan soal ancaman hukuman, lagi-lagi tidak ada dasar untuk balas dendam atau kebencian, tapi ini sebagai sebuah pencerdasan di ruang publik, sebagai pengetahuan umum, bagian dari komitmen kita mengawal kasus ini. Pasal 175 itu adalah rumusannya itu kurang lebih merintangi pertemuan agama. Merintangi pertemuan agama diancam 1 tahun 6 bulan. Kemudian apa yang dimaksud dengan pertemuan agama? Di KUHP R. Susilo itu penjelasannya adalah yang dimaksud pertemuan agama adalah kebaktian agama atau ibadah retreat. Kayak kemarin itu kan kebaktian. Jadi semua orang yang datang berduyun-duyun ke situ bisa saja itu dipanggil, minimal memberi kesaksian, dimintai keterangan. Selain melakukan pengerusakan, kan ada peran-peran lain juga di situ, yang ngusir, ada mobil yang parkir-parkir, ditendang-tendang, itu bagaimana? Itu kan mengusir, bagian dari merintangi namanya itu, membubarkan. Kemudian ada pasal lain? Nggak ada. Pasal 160 KUHP, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana menghasut. Peran ini cukup jelas gitu. Tidak bisa diterapkan ke banyak orang. Siapa yang menghasut? Pada titik ini saya berharap sih penyidik Polda Jabar boleh meminta keterangan sebagai petunjuk awal dari Pak Kapolsek AKP Endang Slamet kemarin. Karena dari keterangan beliau sendiri ada di tempat kejadian. Maafkan jika saya salah gitu ya menerjemahkan keterangan beliau, bahwa kejadiannya di masjid, ketika dia bilang ada pertemuan Senin dengan MUI, kemudian ada massa beratus-ratus orang yang mau melakukan pengusiran. Apakah terjadi spontan begitu saja atau ada yang menghasut? Kalau ada, maka itu berharga, bisa diterapkan pasal 160. Apakah yang menghasut itu nanti orang dari yang 7 itu ada orang lain, itu kan kemungkinan tambah tersangkanya. Itu kira-kira teman-teman. Jadi di KUHP setidaknya ada 2 pasal, pasal 175, pasal 160 KUHP. Kemudian ada nggak pasal lain? Ada, lagi-lagi ini opini, tidak dilandasi oleh kebencian, tapi dilandasi oleh semangat penegakan hukum. Apa? Pasal 28 ayat 2 huruf E Undang-Undang ITE, yaitu yang mereka melalui transmisi elektronik itu tadi menebarkan kebencian dan segala macam. Terserah kepada tafsir atau opini ahli yang dipakai penyidik, tapi setidaknya sejumlah orang yang mengaku Forkopincam dan alim ulama yang pasca kejadian melakukan press conference atau pernyataan sikap atau apapun namanya di depan kantor desa Tangkil itu di Cidahu, kan mereka yang menyerukan itu kami kondusif, stabil, terus memohon yang ngawur itu jangan ada proses hukum gitu kan, itu permohonan paling ngawur kan. Ada orang sengawur itu kan. Kemudian di bagian akhir silahkan dilihat pernyataan mereka, ada permintaan, ada statement mereka agar rumah itu tidak lagi dipakai untuk beribadah gitu ya. Bukan rumah ibadah loh, jangan dijadikan rumah ibadah, jangan dipakai lagi beribadah. Dan itu dilakukan tentu saja melalui media elektronik karena memang melakukan pers. Apakah bisa diterapkan pasal ini? Saya nggak memastikannya. Tetapi lagi-lagi, adakah peluang berkembang jadi terus 7 tersangka menjadi lebih dari 7? Ada. Adakah peluang diterapkan pasal lain? Ada. Kita percayakan saja semuanya ini kepada bapak-bapak di kepolisian Polda Jabar. Terima kasih Pak Irjen Rudi, terima kasih Pak Kabid Humas, terima kasih rekan-rekan penyidik semua. Kita akan tetap kawal kasus ini sampai tuntas di pengadilan. Salam penegakan hukum, salam Indonesia damai, salam toleransi.